focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race. Pak Ari, saya pengen tanya sebagai seniman yang bekerja, berproses di kota kecil, di pulau yang relatif banyak keterbatasan, bagaimana Anda bisa menjadi seniman dan berkarya terus? Saya punya bakat dari kecil, sehingga saya kembangkan itu dengan apa yang ada. Untuk di kota ini memang bahan-bahan untuk melukis itu terbatas, apalagi bahan-bahan yang sudah dipakai secara umum di luar. Di kota ini untuk mencari kanvas saja susah, termasuk dengan cat minyak. Nah, kita makainya triplex dan juga cat-cat kayu atau cat besi. Nah, itu yang kami pakai. Juga butuh waktu lama karena kami gambar itu tunggu dia kering baru kita lagi terus selesaikan finalisasinya. Jadi cukup lama untuk satu karya kita bikin. Yang kita kerja. Jadi bagi saya kesulitan-kesulitan ini sudah terbiasa kami lewati, dan ada banyak orang yang pesan sesuai dengan keterbatasan yang ada. Jadi kalau dengan cat kayu, dengan triplex, mereka pesan seperti itu. Nah, jadi tidak berkembang ke pesan cat minyak, pesan kanvas. Nah, kecuali ada lomba-lomba lukis di alor yang mereka pakai kanvas dan cat minyak. Nah, itu kami hadir sebagai juri untuk melihat ini. Saya berkecimpung di dunia seni dari tahun 75. Ya. Tapi Bapak sehari-harinya PNS? Saya PNS, sudah pensiun, barusan pensiun. Oh, PNS mulai tahun berapa, Pak? Saya tahun 1990. Oh, sebelumnya berkarya sebagai seniman? Seniman teater. Saya penulis juga, penulis naskah. Terus seniman musik, saya pemain musik dengan melukis. Ya. Nah, melukis itu lebih duluan ada dari seni-seni yang lain. Dan kami 8 bersaudara, semuanya pelukis, laki-laki semua. Di alor semua? Di luar, sudah di luar sana, ya. Di Batam, di Jawa, di mana itu mereka di samping berkarya, mereka juga kerja. Pak Ari sendiri tinggal di alor memang? Tinggal di alor. Sejak tahun? Sejak lahir? Sejak lahir tinggal di alor, tapi sekolah di Kupang. Setelah selesai kembali sini kerja. Iya. Jadi tapi, memang asli sini? Asli sini. Istri saya yang asli Timor. Nah, dulu pelari Indonesia. Ya. Kita bawa ke sini. Ya. Mungkin dia lihat-lihat karya. Jadi saya lihat bukan karena saya, tapi karya-karya itu mungkin dia lihat, jadi dia ikut ke sini. Ya. Tertarik karya-karya seni ya. Seni, ya. Nah, kalau berkarya seni di sini, kemudian bagaimana Anda bisa tetap bertahan sementara mungkin di sini nggak ada pasar, nggak ada kolektor, bener nggak? Betul sekali, betul. Nggak Terus ada pasar. Apa yang membuat Bapak bertahan tetap berkarya? Saya pikir kalau saya tetap ada gagasan baru, tetap saya bawa dalam sketsa dulu. Nanti ada momen-momen tertentu, ada permintaan, saya langsung bawa ke triplex dan juga cat. Itu yang saya bawa. Jadi untuk ada hitam putih juga, saya gambar potret, itu banyak. Dan hampir semua tempat, di hampir beberapa gereja, itu ada lukisan saya. Lukisan Yesus itu. Lukisan yang besar-besar. Berarti pelukis spesialis untuk gereja? Tidak spesialis juga, tapi karena ada permintaan gitu ya kita bikin. Jadi ada yang potret, ada yang hitam putih dari pensil drawing. Itu saya bikin dari yang B6, B8, B12 saya pakai itu pensil.
sehingga lebih hitam, lebih keluar. Kalau dengan media seperti kanvas, cat minyak, akrilik, apakah sudah pernah dicoba? Saya biasa dulu kalau di Kupang, tapi kesininya Nah, ketika pindah balik lagi ke Alor, saya tidak. dengan tidak ada material Saya belum kanvas? konsen ke situ. Waktu pulang datang konsen bagaimana kerja. Bisa kerja. Akhirnya jadi kerja. Terus kebetulan saya desain itu patung besar yang di lapangan itu. Oh. Itu desain saya. Oh, desainnya? Ya, desain. Terus saya sama-sama dengan perupanya itu pematungnya, kami sama-sama kerja, saling bantu. Oh, jadi patung itu yang desain Bapak? Saya. Eksekusi karyanya itu bersama pematung. Pematungnya. Dari mana, Pak? Pematung mana? Dari Kupang. Oh, Kupang. Ya. Kalau boleh tahu siapa ya? Pak Chris Ngevak. Chris Ngevak Neva. sudah meninggal. Oh, apakah beliau yang buat patung yang lain di kota Iya, Kupang? iya betul. Yang mana? Patung Patung Eltari. Selamat Datang? Semacam Selamat Datang Ya, itu? selamat datang. Oh. Ya, terus patung Eltari Soe juga dia yang buat. Nah, ada beberapa. Ya, sekarang sudah banyak pematung, tapi dulu dia sendiri. Nah, patung ini yang di pusat kota Kalabahi itu, Anda rancang temanya dan maksudnya apa? Ya, itu ada pertama di sayembarakan. Terus dinarasikan pengertian-pengertiannya itu dari itu, jadi saya temanya Monumen Perjuangan Rakyat Alor. Monumen Perjuangan Rakyat Alor, jadi itu sosok Alor. Kalau kita pasang raja-rajanya 9 kerajaan, tidak mungkin kita 99 orang kita buat, tapi kita sosok orang Alor aja dengan dia punya aksesoris, kelengkapan tempur, itu yang kita buat dengan pengertian dari kepala sampai kaki. Style monumennya itu sendiri juga punya makna tersendiri. Dia merupakan pintu masuk untuk orang cari tahu Alor lebih jauh. Dan sudah jadi ikon itu dari tahun 91. Oh, 91. Saya masuk pegawai langsung hadiah. Iya. Nah, waktu itu kalau boleh tahu pendanaan dari mana? Dari Pemda. Dan berapa banyak jumlah pendanaannya waktu itu? Itu kebetulan materialnya di drop oleh pengusaha-pengusaha. Sedangkan dia punya biaya-biaya yang lain itu sekitar tahun 90 itu sekitar 45 sampai 50 juta. Oh, Ya, lumayan banyak juga ya? Banyak juga. Tapi material lain sudah termasuk besi-besi itu sudah ditanggung oleh Bahan utamanya semen. Semen besi. Baru-baru saya renov lagi Ya. karena gempa ada retak di bahunya. Dia turun, jadi saya renovasi lagi, bikin kembali. Bongkar belakangnya, tancap besi lagi ulang, tambah. Terakhir sebagai karyawan atau selama bertahun-tahun sebagai PNS di mana? Iya, dari bagian humas, habis pindah lagi ke bagian umum, pindah bagian keuangan, pariwisata, pindah lagi di pariwisata dan kebudayaan, terus terakhir pensiun itu jadi KTU Museum Daerah. KTU. Museum Daerah. Ya. Dan saya minta pensiun. Oh, iya. Lagi Kenapa minta 4 pensiun? tahun. Rasanya saya pikir-pikir lama-lama kita tidak bisa berkarya gitu. Sudah capek juga saya bilang. Ya. Nah, Makin banyak order juga, Pak. terlalu banyak yang sederhana beginilah Pak. Ya. Ini banyak. Oh ya. Terlalu banyak. Siapa yang pesan? Dari orang per orang, dari gereja. Kadang-kadang kalau orang tidak pasarkan, saya coba dengan sengaja pergi bawa musik, main di gereja, langsung ini hadiahnya. Tertarik gereja lain minta. Ini mereka minta untuk kalau boleh gambar yang mereka butuh itu mereka nanti bayar. Saya tidak tentukan harga-harga apa. Saya bilang yang penting di amplopin aja. Oh, gitu. Ya. Tapi mungkin sudah tertular informasi setiap gambar berapa gitu. Ya, sudah terlalu ya saya dari 19
Ya, 75 itu saya sudah berkarya. Ya. SMA kelas 1 itu saya sudah raporet. Ya, ya. Termasuk dengan Pak Vicky Mesak di Kupang itu kita sama-sama. Oh, ya. Ya dulu SMA sama-sama. Di Kupang ya? Ya di Kupang. Ya, ya. Terus kita pameran sama-sama Pak Ferry. Ferry Babang. Ya sama-sama. Terus kita dengan Pak Jeki saya ambil dia datang, kita sama-sama pameran di sini. Jeki Lau. Ya. Jadi, Akhirnya pernah pameran di sini? saya panggil dia, saya bilang nanti duitnya saya tanggung lah. Kebetulan masih aktif. Ya. Akhirnya sudah datang dia. Terus pameran itu jadi terwujud? Terwujud. Tahun berapa, Pak? Itu 2004. Oh, berapa orang seniman? Kita dua sendiri. Nah, saya panggil dia terus kita bikin stand. Kita hanya gantung terus ini hanya 1-2. Tapi juga ada lebih banyak di dinding. Di mana pamerannya? Di Pelabuhan Kalabar. Oh, Kebetulan ada dibikin stand. iya, iya. Ya kita minta 1 stand. Oh gitu. Oh itu dalam rangkaian pameran pembangunan atau apa gitu? Pameran Expo Alor. Oh, oke, Expo Alor. Iya, iya. Terus 2011 itu saya pikir daripada kita longgar, kita bikin pameran sendiri. 2011 saya dengan teman satu barusan meninggal. Dia seniman baik juga untuk lukis. Akhirnya kita bikin pameran sendiri 2011. Itu 60 lukisan. Oh, di mana? Sendiri di Pantai Reklamasi. Responnya gimana? Manusianya full, apalagi kita mancing dengan panggung itu hidup, panggung hiburan itu dekat lagi. Iya, iya. Nah, kalau sekarang ada pameran ya Pak ya, Ya. seperti ini. Menurut Bapak seperti apa? Kurang dan lebihnya seperti apa? Saya pikir ini luar biasa sehingga orang-orang tuh bisa melihat, bisa menghargai karena daerah ini nih, masih banyak orang yang apalagi orang-orang besar nih, masih kurang menghargai karya anak-anak daerah, sehingga anak-anak daerah eksisnya di luar, mereka tidak jadinya di Alor, mereka jadinya di luar gitu. Ende orang Alor, di Kupang orang Alor banyak, di tempat-tempat lain mereka eksis. Di sini memang coba susah, penghargaan terhadap seniman budayawan itu masih kurang. Dianggap itu sudah kamu, itu bakat kamu, hobi kamu ya dibikin aja. Tapi tidak tahu bahwa ini potensi untuk daerah. Dia bisa melahirkan gagasan untuk pembangunan kemasyarakatan dan lain-lain. Cuma itu ya seperti itulah masih. Tapi kita dengan hadirnya pameran ini, saya lihat orang sudah beberapa orang termasuk Pak Kepala Dinas sendiri, dia baru mulai tahu bahwa pesan-pesan lukisan itu luar biasa. Pesan dalam lukisan ya? Iya. Pesan-pesan lukisan itu Ya. luar biasa. Dia bicara begitu banyak untuk kepentingan mereka. Nah, kalau apa yang diharapkan dengan kondisi seperti ini ketika apresiasi dari pemerintah pun minim gitu. Apa yang kira-kira menjadi solusi menurut Bapak? Nah, kita terus berkarya. Saya juga pikir saya juga mesti komunikasi juga dengan Bapak terus dengan Pak Andang, teman-teman di Kupang. Misalnya kita bisa dapat kanvas, bisa dapat akrilik saja baik untuk kita keluar sedikit lagi dari zona ini. Zona cat kayu dan triplex. Triplex memang kita bisa bikin kayak kanvas, tapi kita masih berproses agak lama. Waktu kita habis. Ya, dan belum teruji keawetannya. Kalau dia tanpa
Weber tanpa itu kita campur dengan Matex atau apa, itu kurang tahan dia. Tapi kalau dia kosong, triplex kosong yang dikasih tebal catnya 30 tahun. Oh. Yang penting di dalam rumah, di dalam ruangan, jangan di luar. Oh, nggak kena matahari langsung, Gitu. tidak lembab ya. Itu rusak cepat. Ya, ya. Terus harapan Bapak kira-kira apa ini untuk Alor, terutama seni rupa bagi anak-anak atau anak didik gitu ketika melihat pameran ini? Teman-teman sudah siap untuk kita bangun komunitas lagi, komunitas seni rupa, karena seniman banyak. Kita bangun komunitas itu kita bisa berhubungan dengan komunitas-komunitas di daerah lain untuk sharing, bisa dapat pengetahuan, pengalaman dan lain sebagainya untuk kepentingan. Saya pikir apapun keadaan, mereka tidak hargai, tapi saya jalan terus. Berarti kenapa tidak jalan? Harusnya jalan. Kita bentuk lagi komunitas untuk lebih memperkuat ini. Ya, Saya pikir itu. ya, oke. Dan pameran kalau boleh ada lagi gitu. Ada lagi. Pameran ada lagi sehingga lebih banyak lagi seniman-seniman itu. Ya. Sebetulnya seniman di sini ada banyak nggak? Terlalu banyak. Oh iya, Sangat banyak. kenapa yang ikut pameran di sini sedikit? Iya, itu makanya, karena kalau mereka bikin, kita tidak punya galeri sendiri yang kita siap lukisan untuk taruh. Jadi pas pameran diambil aja langsung, itu tidak. Kebutuhan sesaat, orang butuh ya bikin. Habis daripada kita bikin lukisan yang tidak bisa tahan, rugi sendiri kita lagi. Itu yang buat kita rasanya tidak ada lukisan yang kita simpan. Ya, ya. Oke. Terlalu banyak anak-anak seniman seni lukis, pokoknya seni rupa banyak. Seniman musik juga terlalu banyak. Tapi di sini kita sesama seniman yang luar biasa tuh saling menghargai. Itu yang luar biasa. Tidak ada saling menjatuhkan atau apa, tidak ada. Itu yang luar biasa dari seniman-seniman di sini. Ari, bisa cerita sedikit salah satu contoh karya Bapak yang ada di pameran ini? Ya. Bagaimana prosesnya karya ini? Pertama, bahwa keluarga ini punya nenek moyang itu pendiri gereja. Cuma foto yang ada hitam putih dan sudah lusuh itu kecil. Tapi saya diminta coba kalau bisa disket dibikin hitam putih dan digambar jadi besar berwarna. Hanya itu yang saya selesaikan. Jadi saya bikin pelan-pelan, 1 minggu selesai. 1 minggu selesai, saya panggil orangnya untuk lihat sama tidak. Kalau belum sama, kira-kira apanya gitu. Kan dia hitam putih dan sudah lama sekali. Orang tua dulu punya foto hitam putih, kemeja putih, tangan panjang. Saya yang ganti ini, taruh jas sama ini. Respon dari keluarga? Mereka rasa luar biasa, senang sekali karena yang tidak ada sudah jadi warna gitu. Itu ya. Mereka senang sekali, bahkan mereka terima kasih, mereka datang di rumah. Ada keluarga banyak waktu ada tabis gereja, pentabisan gereja, mereka hadir, keluarga semua datang dan lihat ini, mereka menangis karena lihat opanya, moyangnya kelihatan di sini. Yang tadinya hanya foto hitam putih, baju kemeja putih, yang sudah semua lusuh, sudah tidak baik. Tapi akhirnya jadi. Ya, saya pikir ini semua karena ya kemurahan Tuhan ya, jadi. Ya, ya.
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take